Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5522. 4 besi kehidupan. Korbankan dirimu sendiri. Qin Chen tercengang. Ekspresi aneh muncul di wajah Kaisar Abadi. Dia melirik Sisi dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Gadis Taiyin Nether di antara 3 gadis dunia bawah di bawah majikan pada waktu itu selalu suka mengumpulkan beberapa aura khusus dunia bawah, laki-laki. Pembudidaya hantu, kalau saya ke sana gegabah pasti akan menimbulkan kecurigaan, namun jika atas nama persembahan pembudidaya hantu laki-laki maka tidak akan ada masalah. Lagi pula hal seperti itu sangat lumrah di kalangan Taiyin Mingnu. Menawarkan penggarap hantu laki-laki. Semua orang memandang Qin Chen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Gadis Taiyin Ming ini sering mengorbankan pembudidaya hantu laki-laki. Qin Chen bertanya-tanya. Tepat. Kaisar Abadi mengangguk, selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya hantu laki-laki yang telah dikorbankan di wilayah ini di bawah komando tuannya. Jumlahnya sangat besar sehingga hampir tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa orang-orang di wilayah lain yang ingin menjilat Taiyin. Wanita dunia bawah juga akan berkontribusi pada pembudidaya hantu laki-laki, bagaimanapun, setelah majikannya menghilang, wilayah bekas majikan akan dikuasai oleh 3 wanita dunia bawah. Yang layak untuk disanjung dan dikejar banyak orang. Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan berkata, apa yang diinginkan gadis Taiyin Nether ini dengan begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki istimewa? Mata leluhur Wangu Nether berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Kaisar, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini, hehe, masalah ini antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang sangat menarik. Wanita Taiyin ini secara terbuka meminta begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki. Menurut saya, pasti dalam hal ini. Benda itu, Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Oh, itulah yang suka dilakukan pria dan wanita itu. Wan Gu Mingzu, sepertinya kamu tidak mengerti meskipun aku menjelaskannya seperti ini. Melihat ekspresi menyedihkan dari leluhur Wan Guming, Kaisar Nether sepertinya memahami sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengerutkan kening. Bisakah dia, bahkan jika dia adalah Kaisar, menangani begitu banyak pembudidaya hantu laki-laki? Kaisar Agung, kamu tidak pernah memahami ini. Leluhur Wan Guming tampak seperti dia memahami segalanya, dan berkata sambil tersenyum. Ada pepatah di laut alam semesta yang jian, yaitu tidak ada ladang yang dibajak, yang ada hanya sapi yang kelelahan. Wanita Taiyin Ming pasti bisa mengatasinya. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya dengan ekspresi lamunan. Bagaimanapun, jika Tuan Chen lewat, maka hehe, dia pasti tidak akan menderita kerugian. Qin Chen. Wajah Sisi menjadi gelap. Wangu Mingzu merasakan hawa dingin di sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh. Dia tiba-tiba melihat mata Sisi yang dingin dan tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Hatinya begitu ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, ahem, Tuan Ibu, bukan itu yang aku dimaksudkan. Maksud dari bawahan ini adalah jika Tuan Muda Chen mencapai Taiyin Mingnu, bawahannya pasti akan melindungi Tuan Muda Chen agar dia tidak menderita ketidakadilan atau kerugian apapun. Ya, Sisi berkata dengan tenang. Tentu saja, Wangu Mingzu menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dan setelah memikirkannya, Taiyin Mingnu mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki, mungkin tidak harus untuk hal semacam itu, tetapi juga untuk hal lain. Setelah mengatakan ini, leluhur Wan Guming menoleh untuk melihat Kaisar Simei. Kaisar Simei ini tahu yang terbaik. Misalnya, Kaisar Simei, meskipun dia mempraktikkan cara pesona, dia sangat menawan di mata dunia saat itu. Dapat memikat puluhan ribu orang, dan bahkan dikatakan demikian.
Saya telah membesarkan banyak kultivator laki-laki, tetapi bawahan saya belum pernah mendengar bahwa Kaisar Simei memiliki keterikatan emosional dengan siapapun. Ini disebut menawan di permukaan tetapi konservatif di dalam. Saya tidak salah tentang Kaisar Simei. Bentak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Simei menamparkan wajahnya dan segera mengirimnya terbang menjauh. Tuan, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Meskipun saya membesarkan beberapa pembudidaya hantu saat itu, saya memelihara mereka seperti babi untuk mempraktikkan cara pesona. Faktanya, saya masih tubuh Yuan Yin. Kaisar Simei memandang Qin Chen dan menjelaskan dengan tergesa-gesa dan cemas. Qin Chen langsung terdiam, apakah Anda adalah tubuh Yuan Yin atau bukan? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya, kan? Kaisar Simei melirik ke arah Sisi dan sepertinya memahami sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, ini. Nyonya, bawahanku sangat ingin menjelaskannya, hanya karena mereka tidak ingin disalahpahami oleh tuannya. Di sana tidak ada arti lain. Nyonya Sisi, bukan. Jangan salah paham. Setelah mengetahui identitas Sisi, Kaisar Simei tidak lagi berani membuat masalah di hadapannya, meski sama-sama kaisar. Status permaisuri Mingyue di dunia bawah jauh lebih kuat daripada miliknya. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya saja dia tidak menjelaskannya, namun ketika dia menjelaskan, semua orang hanya merasa suasananya ambigu bahkan lebih aneh. Jika saya tidak mati, apakah tidak ada cara lain? Sisi mengerutkan kening. Siapa yang tahu apa artinya Tai Yin dan Pingnu mengumpulkan kultivator laki-laki? Sisi tentu saja tidak ingin Qin Chen mengambil risiko seperti itu untuk dirinya sendiri. Kaisar Abadi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Nona, bawahan ini hanya dapat memikirkan metode ini untuk saat ini. Lagi pula, saya belum pernah meninggalkan wilayah itu selama bertahun-tahun. Pergi dengan gegabah pasti akan menarik perhatian. Ini adalah metode yang paling cocok. Sesuai. Ekspresi Sisi menjadi gelap. Sisi, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya mencari alasan untuk pergi ke Laut Bencana Abadi. Aku tidak harus benar-benar mengabdikan diriku pada gadis Tai Yin Nether. Lagi pula, dia hanyalah seorang Tai Yin Netherger. Apakah kamu masih takut terluka? Aku tidak bisa melakukannya. Qin Chen membelai pipi Sisi, mengetahui kekhawatiran di hatinya, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Nyonya, jika ini tidak memungkinkan, saya bersedia mengorbankan diri saya untuk melayani gadis dunia bawah bulan atas nama tuan saya. Saat ini, Wan Gu Mingzu terbang dan segera berbicara, wajahnya masih sedikit bengkak dan mulutnya cemberut. Kaisar Abadi melirik leluhur dunia bawah 10.000 tulang, wajahnya ditutupi garis-garis hitam. Bisakah orang ini dipersembahkan untuk Dewi Tai Yin dan dunia bawah? Kaisar Abadi terdiam dan berkata, Nona Tai Yin Ningnu itu berspesialisasi dalam mengumpulkan biksu laki-laki yang berlatih cara-cara khusus. Paman saya berasal dari dunia yang, dan auranya sangat istimewa. Ini adalah alasan bagus bagi paman saya untuk berada di depan. Lainnya, alam semesta yang jian. Lalu orang ini juga. Melihat bahwa dia tidak memiliki harapan, leluhur Wan Guming segera menatap Molly, menunjuk ke arahnya dan berkata, Molly, yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di sudut, tiba-tiba menggigil dan merasa kedinginan di bawah tatapan semua orang. Apa artinya? Apakah kamu ingin mengabdikan dirimu pada gadis dunia bawah bulan itu? Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Qin Chen, kamu tidak boleh. Paman, orang ini baik-baik saja. Pada saat ini, Kaisar Abadi di samping memandang Molly dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Kalau begitu, Molly, maka kamu bisa pergi bersamaku. Qin Chen berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu apa tujuan Tai Yin Mingnu mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki. Tidak peduli bagaimana situasinya, dengan adanya Molly, itu bisa menjadi beri dirimu sendiri beberapa persetan denganku. Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya.
Mengapa kamu tidak mau? Qin Chen mengerutkan kening dan meliriknya, saya orang yang sangat demokratis dan tidak akan menentang keinginan siapapun. Jika Anda tidak mau, Anda dapat menolak Kaisar Abadi. Kaisar Abadi. Bahkan, ya. Qin Chen berkata dengan tenang, orang ini dan kita bertemu di dunia bawah secara kebetulan. Sekarang bahayanya telah hilang, jika dia tidak mau, kirim saja dia keluar dari Gunung Guiming secara langsung. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, ya Paman. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik untuk melihat Molly. Hariku. Molly terlihat jelek, seperti sedang sembelit. Ya. Katanya buru-buru. Bergantung pada. Sekarang dunia luar telah diblokir oleh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10, jika dia diusir dari Gunung Guiming, apakah dia masih memiliki kehidupan yang baik? Saya khawatir dalam beberapa hari, mereka akan ditangkap oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan saya tidak tahu bagaimana dia meninggal saat itu. Aku bisa menanggungnya. Dia mengertakkan gigi diam-diam di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika kamu mau. Qin Chen melirik Molly sambil setengah tersenyum, yang membuat Molly merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Sialan, nak Molly, bukankah kamu ingin menolak kesempatan sebaik itu sekarang? Pada saat ini, leluhur iblis Lohu berkata dengan terkejut di dalam hati Molly. Kesempatan bagus. Molly terdiam. Peluang bagus macam apa ini? Leluhur iblis Lohu berkata dengan penuh semangat, pernahkah Anda mendengar pepatah di dunia yang menggambarkan 4 besi dalam kehidupan? Molly mengerutkan kening, 4 besi dalam kehidupan. Ya, besi berarti saudara besi. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua orang sangat baik. Leluhur iblis Lohu berkata dengan penuh semangat, inilah yang dikatakan 4 pilar kehidupan. Kami membawa senjata bersama, kami teman sekelas bersama, kami berbagi barang curian bersama, kami berhubungan seks bersama-sama. Kamu dan Qin Chen itu, kita telah bertarung bersama, yang bisa dikatakan membawa senjata bersama. Ku dengar kamu berpartisipasi dalam kompetisi tertentu bersama-sama saat itu, dan kalian berdua telah menerima warisan dari kompetisi, yang bisa dikatakan teman sekelas bersama. Sebelumnya, di Laut Mati, kamu membunuh klon proyeksi Kaisar Agung Dunia Bawah bersama-sama. Dan berbagi asal bisa disebut berbagi rahasia bersama, sekarang, hanya besi terakhir tersisa. Selama kalian berdua disukai oleh gadis Tai Yin Ming itu, sudah jelas bahwa kalian telah berhubungan seks bersama. Pada saat itu, adakah orang di dunia ini yang memiliki hubungan lebih kuat darimu? Saudara besi, kamu memeluk paha seperti itu setara dengan nenek moyang saya yang memeluk paha ini. Mungkin dia bisa menjadi kaisar yang hebat di masa depan, kembali ke alam semesta asli dan pamer di depan orang-orang tua zaman dahulu itu naga leluhur, hehe. Hehehe. Pada titik ini, leluhur iblis Lohu tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia melihat dirinya menjadi kaisar dan memamerkan kekuatannya di depan para dewa dan iblis yang kacau di masa lalu. Saat ini, wajah Molly bahkan lebih gelap dari pot hitam. Aku tidak akan memeluk paha iblis Qin itu. Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Kamu jelas-jelas mengikuti kepala iblis Qin itu sekarang. Bukankah ini yang disebut memeluk paha seseorang? Leluhur iblis Lohu tampak menghina. Kamu tidak bisa membangun lengkungan peringatan seperti ini. Molly berkata dengan ekspresi jelek, apa yang kamu tahu? Aku menanggung penghinaan bagi Tuan Qian. Oke, apapun yang kamu katakan. Kata leluhur iblis Lohu dengan nada menghina. Pada saat ini, Qin Chen telah bernegosiasi dengan Kaisar Abadi untuk beristirahat selama 1 malam dan berangkat keesokan harinya. Setelah membawa Kaisar Netherworld dan yang lainnya ke dunia yang kacau, Qin Chen dan leluhur Wangu segera meninggalkan istana Kaisar Abadi. Begitu dia keluar, Qin Chen mengerutkan kening. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.